Kita semua pasti pernah kan merasa buntu, mentok, kayak nabrak tembok tebel banget yang gak bisa ditembus? Nah, bayangin perasaan itu, tapi yang ngalamin adalah para jenius terhebat dalam sejarah. Dan bedanya, kalau mereka yang mentok, yang dipertaruhkan itu bukan cuma proyek pribadi, tapi kelangsungan hidup kita semua. Jadi, gimana rasanya kalau kebuntuan yang Anda hadapi itu literally menyangkut nasib dunia? Ini bukan kiasan loh. Karena di pertengahan abad ke-20 kita sebagai manusia benar-benar menghadapi tiga krisis besar. Tiga masalah yang kelihatannya mustahil banget dipecahkan pakai cara-cara rekayasa yang ada waktu itu. Dunia butuh lompatan, butuh cara berpikir yang benar-benar baru. Iya, inilah dia tembok yang mustahil. Bahkan otak-otak paling cemerlang pun mentok di sini. Tapi yang menarik, solusi mereka itu nggak datang dari, katakanlah, brute force, bikin alat yang lebih canggih, atau pakai tenaga yang lebih besar. Enggak, solusinya datang dari sebuah pergeseran fundamental. Mereka membingkai ulang masalahnya pakai bahasa yang sama sekali berbeda, bahasa matematika. Oke, jadi ayo kita lihat tiga krisis spesifik yang benar-benar mengancam peradaban kita. Tiga masalah ini kalau dilihat sekilas kelihatannya beda banget satu sama lain, nggak ada hubungannya. Tapi ternyata di balik itu semua ada satu benang merah. Semuanya dipecahkan dengan logika matematis yang anehnya sangat mirip. Krisis yang pertama, kebisingan. Atau bahasa teknisnya, noise. Jadi gini, setiap sinyal komunikasi, telepon, radio, apapun, itu pasti rentan sama gangguan. Nah, gangguan acak ini bisa merusak data yang dikirim. Kalau konteksnya militer atau medis, ini bahaya banget. Bayangin satu angka koordinat salah atau satu data pasien keliru, akibatnya bisa fatal. Saat itu, komunikasi yang 100% sempurna itu dianggap mustahil. Yang kedua, jarak. Tepatnya masalah pengiriman data jarak jauh. Coba bayangin tim NASA di proyek Voyager. Mereka mau ngirim foto-foto keren dari ujung tata surya loh, tapi sinyalnya kan lemah banget, bandwidth-nya super terbatas. Ngirim file gambar segede itu rasanya kayak mau streaming film 4K pakai koneksi dial-up zaman dulu, ya nggak mungkin. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin merinding, ketidakpastian. Selama Perang Dingin, ancaman kiamat nuklir itu bukan soal teknis roketnya, tapi soal psikologis. Ini masalah interaksi antara dua pihak yang sama-sama pintar, sama-sama punya kepentingan, tapi saling bertentangan. Pertanyaannya, gimana caranya bikin strategi yang paling bagus kalau hasil dari keputusan kita sepenuhnya bergantung pada apa yang akan dilakukan lawan? Ini buntu banget. Nah, di titik terendah inilah, saat semua orang udah mau nyerah, para jenius ini melakukan sesuatu yang benar-benar radikal. Mereka berhenti coba-coba dobrak temboknya. Sebaliknya, mereka mundur selangkah. Mereka ambil pulpen dan kertas, terus mereka bawa masalah-masalah dunia nyata yang kacau balau ini ke dunia matematika yang tenang, sunyi, dan elegan. Poin ini penting banget. Coba perhatikan pergeseran perspektifnya. Mereka nggak lagi lihat masalahnya sebagai kabel yang rusak atau musuh yang jahat. Enggak, mereka mengubah semua itu jadi masalah matematika. Jadi, matematika di sini bukan lagi sekedar alat hitung, tapi semacam bahasa universal yang super presisi. Bahasa untuk merapikan kekacauan dunia nyata dan menemukan inti masalahnya. Ini benar-benar lompatan dimensi dalam cara kita berpikir. Dan dari lompatan ke dunia abstrak inilah, lahir tiga solusi matematis yang luar biasa. Tiga konsep, tiga rumus, yang gak cuma memecahkan krisis tadi, tapi juga jadi fondasi dari dunia modern yang kita tinggali sekarang. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari Claude Shannon, si jenius di balik solusi masalah kebisingan. Dia mulai dengan satu pertanyaan yang kelihatannya simple tapi mendalam banget. Informasi itu apa sih? Dan jawabannya radikal. Dia bilang informasi itu bukan soal maknanya, tapi soal seberapa banyak ketidakpastian yang bisa dihilangkannya. Dia bahkan ngasih satuan ukur yang kita kenal sekarang sebagai bit. Nah, noise atau gangguan tadi dia modelkan secara matematis sebagai entropi alias ukuran ketidakteraturan. Dari sinilah lahir teori informasi. Jadi solusinya gimana? Ini dia yang brilian. Bukannya berusaha memperkuat sinyal biar nggak kena gangguan, Shannon justru ngusulin buat nambahin sesuatu ke pesannya. Namanya redundansi, tapi yang terstruktur secara matematis. Bayangin pesan asli kita dibungkus pakai data tambahan. Nah, bungkus ini gunanya buat ngasih tahu si penerima kalau ada data yang rusak dan bahkan cara memperbaikinya. Inilah cikal bakal dari error correcting code, teknologi yang jadi tulang punggung internet dan semua komunikasi nirkabel kita hari ini. Keren kan?
Sekarang kita ke masalah NASA dan file gambarnya yang super besar. Tim NASA juga melakukan lompatan abstrak yang mirip. Mereka berhenti ngelihat gambar sebagai kumpulan jutaan titik-titik piksel. Sebaliknya, mereka melihat gambar itu seperti gelombang suara. Punya frekuensi. Ada frekuensi rendah yang mewakili bagian-bagian gambar yang halus dan warnanya mirip-mirip kayak langit biru. Terus ada frekuensi tinggi yang mewakili detail-detail tajam kayak tekstur bebatuan di planet. Nah, disinilah terobosannya. Ternyata mata manusia itu nggak terlalu peka sama detail-detail frekuensi tinggi tadi. Kita nggak terlalu notice kalau detail super kecil itu sedikit berubah atau bahkan hilang. Jadi apa yang para ilmuwan NASA lakukan? Mereka pakai matematika untuk secara cerdas membuang informasi frekuensi tinggi yang nggak penting-penting amat. Hasilnya, ukuran filenya jadi jauh lebih kecil. Inilah yang kita sebut kompresi lossy. Teknik inilah yang memungkinkan Voyager ngirim foto ikonik pale blue dot itu dan jadi dasar dari format JPEG yang kita semua pakai setiap hari. Oke, yang terakhir, masalah perang dingin. Di tengah ketegangan nuklir yang mencekam, para pemikir seperti John von Neumann dan John Nash melakukan hal yang luar biasa. Mereka mengubah konflik yang penuh emosi dan ketidakpastian ini menjadi sebuah permainan logika. Mereka menciptakan apa yang kita kenal sebagai teori permainan atau game theory. Ada pemain, ada pilihan strategi, dan ada konsekuensi yang bisa dihitung dalam sebuah matriks. Di dalam teori ini, ada satu konsep kunci, keseimbangan Nash. Sederhananya, ini adalah sebuah kondisi di mana setiap pemain sudah memilih strategi terbaiknya, dengan asumsi pemain lain nggak akan mengubah strategi mereka. Nggak ada yang bisa dapat untung kalau dia sendirian ganti strategi. Nah, konsep inilah yang melahirkan strategi yang, jujur aja, mengerikan tapi stabil. Mutually Assured Destruction atau MAD. Logikanya begini, kalau negara A nyerang duluan, negara B pasti akan balas. Dan keduanya hancur. Jadi, pilihan terbaik bagi negara A adalah nggak nyerang. Begitu juga sebaliknya. Kondisi saling todong senjata tapi nggak ada yang nembak, ini anehnya adalah sebuah keseimbangan Nash. Dan stabilitas yang mengerikan inilah yang secara paradoks justru membantu mencegah perang nuklir. Oke, dari 3 kisah yang luar biasa tadi, kita bisa lihat ada sebuah pola kan? Ini bukan cuma cerita tentang 3 solusi buat 3 masalah. Ini tentang sebuah cetak biru, sebuah metode universal untuk menghadapi masalah apapun yang kelihatannya mustahil, semacam peta berpikir para jenius. Jadi, coba kita rangkum. Kebisingan dikalahkan bukan pakai sinyal yang lebih kuat, tapi pakai struktur kode yang cerdas. Keterbatasan data diatasi bukan dengan nambah bandwidth, tapi dengan kompresi yang efisien. Dan konflik dinavigasi bukan dengan agresi, tapi dengan mencari sebuah titik keseimbangan. Inilah, teman-teman, kekuatan dari abstraksi. Dan metode lompatan dimensi ini sebenarnya bisa kita pakai juga loh. Ada 4 langkah. 1. Definisikan dulu tembok fisik di depan kita. Masalahnya apa sih secara konkret? 2. Lakukan lompatan. Terjemahkan masalah dunia nyata itu ke dalam bahasa abstrak, entah itu model matematika, diagram, atau sistem logika. 3. Di dalam dunia abstrak itu cari polanya, cari solusi yang elegan. Dan terakhir, yang paling penting, langkah 4, bawa lagi solusi abstrak itu kembali ke dunia nyata dan terapkan sebagai tindakan konkret. Itulah inti dari problem solving yang sesungguhnya. Jadi, lain kali kalau Anda melihat rumus matematika yang rumit, jangan langsung dianggap sebagai beban hafalan di sekolah. Coba lihat itu sebagai sebuah bahasa. Sebuah kekuatan yang terbukti pernah menyelamatkan dunia. Pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, masalah besar apa di sekitar kita yang sebenarnya cuma sedang menunggu untuk diterjemahkan, menunggu untuk didefinisikan ulang, dan persamaan apa yang akan Anda tulis untuk mengubah segalanya?